kok dia suka begitu. Terus kalau makan orang dilihatin seperti itu orang kalau orang luar lihat itu ibu gimana sih ngajarin anak kan gitu kita lagi mbak Eka. Nanti saya ibu sambungnya salah, semuanya salah, nggak ada yang benar. Ketika anak kita pesan dikit bersikap tidak baik, gimana sih ibunya nggak sopan, itu loh yang saya hindari. Jadi ini dari pihak suami. Iya. Kalau iya. Itu kakak saya. Jadi berapa bersaudara? Dua saudara. Dua bersaudara. Saya adiknya. Dia Pak itu yang iya, pertama. betul. Berarti bapak yang kedua. Betul. Oh gitu. Nah terus ini kan berarti kita langsung aja berarti ya. Nah jadi ini kan pisah nih Pak. Ibunya sekarang di mana? Ibu kandung. Kalau untuk ibu kandungnya sendiri sih saya nggak tahu tuh dari sama di mana sekarang nih. Tapi waktu itu pernah umur berapa ya Bun ya? Waktu itu ya umur dia 3 tahun apa itu datang ya? Si itu ibunya dia yang waktu ulang tahun itu. Iya 3 tahun kayaknya. 3 tahun. 3 tahun Sempet terakhir datang. Biasanya dia datang tuh tahun 2 kali, ulang tahun dia sama Lebaran. Itu tapi ini dari umur 3 tahun dia udah nggak pernah ditengok lagi. Oh itu Kayaknya- kemana? Hah? Kemana? Aku nggak tahu juga nggak tahu karena juga. dia datang aja. Dia datang aja. Jadi nggak tahu tinggalnya di mana. Nggak ada. Nggak ada kabar. Nah terus menikah sama ibu yang sekarang itu kapan? Kalau menikah sama sekarang udah ada setahun ya lebih kurang. Ada di handphone kan foto waktu nikahnya. Berarti masih baru. Baru, jadi dia itu Yang diambil baru, sama kan? ibu tirinya itu juga pas ibu tirinya kayaknya 2 bulan atau sebulan mau melahirkan. Diambilnya walaupun sudah menikah tapi nggak langsung diambil. Tinggalnya sama siapa sebelumnya? Jadi dia tuh dari bayi itu tinggal sama mertua saya. Oh. Iya. Sama ibu saya. Iya, sama neneknya. Sama neneknya. Bukan, ibu. Ibunya suami saya. Iya berarti Iya, neneknya ini. Iya. Iya. Oke. Kalau ke saya ibu. Berapa lama? Waktu itu tuh dia sampai dari lahiran. Dari lahir sampai mama itu sakit kan, mama kanker ya. Jadi kita berobat terus akhirnya dia dititipin ke ibu kandungnya, dititipin sama bibinya ibu kandung. Pada saat usia berapa? Kayaknya 10 bulan atau 9 bulan gitu. 9 bulan, aku ingat 9 bulan. Terus? Terus ibunya meninggal umur berapa ya, dia setahun ya. Pas awal pandemi itu mertua saya meninggal. Akhirnya pandemi. Terus lebaran dia dititipin sama ibu kandungnya, dia dititipin ke aku. Lebaran itu bilangnya kan karena mereka Berarti mau masih 9 bulan tuh masih bayi. Enggak, udah 1 tahun. Udah 1 tahun. Jadi di sana kayak berapa bulan gitu kan. Dari mertua sakit sampai ke meninggal itu nggak lama. Iya. Nah terus dititipin bilangnya udah mau pulang kampung ya. Yang ngasuhnya mau pulang kampung ya udah dititipin di kita karena waktu itu pandemi kita juga di rumah kan nggak ngapa-ngapain jadi ya nggak masalah dititipin juga. Jadi semenjak itu ya nggak pernah diambil lagi. Jadi awalnya bukan dikasih tapi emang dititipkan aja gitu. Di ibu dititipkan. Iya, di Berapa kita lama, Bu? dititipkan. Berapa Jadi lama? dititipin di kita berapa lama ya? Sampai akhirnya maksudnya kayak ini anak mau di gimana? Sampai akhirnya ini anak mau gimana? Mau diambil lagi atau mau gimana gitu? Kita minta kepastian kan ya, maksudnya gitu. Sama ayahnya. Sama ibu Kandungnya. Ibunya. Berarti masih ada komunikasi Bu sampai sekarang? Enggak, sekarang enggak. Waktu dia masih umur 1 tahun nih. Oke. Terus? Gitu. Nah terus dia bilang nggak bisa ngerawat dia karena dia mau kerja, mau ini itu. Terus ya kan aku sempat marah, maksudnya ini anaknya loh, maksudnya kok begitu gitu kan. Awalnya kan bilang mau dititipin, kalau emang dikasih bilang dikasih ya. Kita tenang kan, maksudnya jelas gitu. Ya udah akhirnya bapaknya waktu itu masih baik-baik aja sama kita, komunikasi masih bagus ya. Akhirnya ibunya meninggal, akhirnya ini diasuh bareng sama ini anak saya kan ngomong sama orang. Kebetulan RT di tempat saya juga diasuh jadi berdua gitu. Nah akhirnya abangnya ini ngontrak di dekat tempat kita ya. Ngontrak di tempat kita karena maksudnya yaudah kita deketan aja deh, kita cuma berdua kan udah nggak punya siapa-siapa, jangan jauh-jauh gitu. Itu waktu belum ketemu sama yang Sekarang. Iya, Istrinya yang sekarang. Iya, Terus?
Ya udah dari situ itu lama sampai berarti kan dari 1 tahun itu sampai ke 3 tahun sampai ya 3 tahun ya 3 tahun lebih lah udah mau 4 tahun kan. Sempet ibu kandungnya dia waktu ulang tahun yang ketiga ya. Yang terakhir. Nah, itu terakhirnya tuh datang habis Datang itu ke nggak ada. rumah. Iya. Ketemu dia juga udah nggak kenal kali apa gimana gitu. Berarti pas usia Inara 4 tahun, bapaknya menikah lagi dengan yang sekarang. Betul. Terus pada saat waktu nikah nggak langsung diambil Enggak, jadi masih tetap dia ngasuh. di ibu, berarti masih di ibu. Enggak, jadi dia di tempat yang ngasuh. Jadi kita belakang-belakangan rumahnya. Oh iya iya iya. Belakang-belakangan gitu. Terus udah gitu bapak menikah, ibu yang sekarang hamil. Pada saat mau melahirkan diambil. Alasannya karena- apa waktu itu? Waktu itu alasannya tuh dia bilang kan dia udah nggak kerja, jadi dia udah nggak bisa bayar yang ngasuh. Terus dia bilang dia pengen keluarganya ngumpul di satu rumah, ya kan? Itu ada ibu, ada keluarganya kan aku nggak mungkin ngelarang nggak boleh ya. Ya udah akhirnya ya udah kita kasih ke dia walaupun ini sebenarnya awalnya tuh nangis kayak nggak mau gitu. Apa sih kan? Dia nggak mau, jadi kayak selalu pas dijemput itu dia kayak narik-narik kayak nangis kayak ngumpet gitu. Makanya kan aku lihat di videonya kan dia bilang dia ini anak kabur kan ketika ibunya lagi tidur. Ya emang benar itu kabur itu kan cuma sekali 2 kali, jadi dia kayak ngambil kesempatan ketika ibu tirinya tidur dia kabur. Itu deket kemarin dari kontrakannya. Deket jadi kayak Cuma jalan dari sini sampai depan tuh. iya sampai depan. deket. Oh, kontrakannya sekarang. Kontrakannya sekarang kan nggak Enggak, yang waktu Yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Sebelumnya dia pindah, iya, yang sebelumnya dia pindah ke apa sama LP itu Iya, ya. Iya aku iya tahu. iya iya. Itu dekat sama rumah saya. Oh, Jadi dia pindah ke LP itu karena berantem sama kita. Oh. Karena ini anak. Gitu. Dia Karena ini anak diambil. bukan awalnya kita nggak apa-apa dia diambil, tapi iya. maksudnya diurus dengan benar gitu. Karena dia setiap ke saya nangis gitu kan, saya jadi mikir kenapa gitu. Saya pikir emang kenapa di sana ada hantu nggak? Aku kan bilang begitu ya, ada hantu nggak atau ada apa di kontrakannya takutnya gitu kan. Dia bilang enggak gitu. Terus kenapa emang? Dia nggak mau ngomong. Oh, Terus akhirnya kan takut ya? aku kasih pilihan. Akhirnya aku kasih, Pak, emang mami galak? Aku gituin dong. Ih, mami galak, dia baru ngomong begitu. Kalau anak kecil kan nggak bisa kita tanya kenapa, harus kasih pilihan kan. Ini dia jawab enggak, ini enggak. Akhirnya begitu dan dia ke aku tuh selalu ada kayak luka ya Bu. Selalu ada luka, jadi Tapi nggak mau ngaku ya? Nggak mau ngaku, aku selalu awalnya tanya. gimana? Lukanya? Awalnya Itu pada saat dia masih udah 4 tahun ini, pada saat dia udah langsung ditinggal sama ibu. Iya. Dulu waktu itu memang udah ada luka-luka atau belum memang nggak ada? enggak. Oh. Sampai dia bilang waktu itu luka di pipinya banyak sekali. Aku ngelihat dia pulang, aku nangis. Dia sampai kaget kenapa aku nangis. Aku lihat dia soalnya penuh dengan betadine, mukanya merah-merah. Aku bilang gitu, kata ibu tirinya dia ngopetin. Jadi dia ngopetin pakai kuku sendiri katanya. Kita logika kalau bibir kering dikopetin masih oke ya, tapi kan ini pipi Iya, iya. tuh yang nggak mungkin dikopetin gitu Iya, pakai iya, tangan betul, gitu. Jadi aku pikir kayak nggak mungkin gitu. Gitu. Berarti emang ibunya dari dulu emang suka main tangan ya? Aku nggak tahu, cuma kan dia selalu aku tanya ini kenapa, setiap ada luka aku tanya ini kenapa, dia jawabnya pasti kayak ini kenapa. Jadi kayak alasannya yang lain, dicakar kucing lah, dia jatuh lah, apa segala macem. Emang Gitu. banyak alasan berarti. Banyak alasan sampai akhirnya dia merasa aku ikut campur. Gitu. Nah, Dia terus bilang akhirnya dia nggak itu mau Dari anaknya situ diurus berantem terus, dia berat. nggak seneng. Dia pindah. Dia pindah tuh kita nggak tahu. Aku pun tahu dari yang kontrakan, punya kontrakan itu pindah tuh Neng gitu. Pindahnya juga tuh malam-malam gitu. Dia kita nggak ada yang tahu dia pindah. Pindah kemana kita nggak tahu. Berarti memang karena pindah, berarti kejadiannya memang baru karena di kontrakan yang sekarang juga baru. Karena belum 1 bulan Enggak, katanya. enggak. Sebulan. Jadi sebenarnya Berarti udah beberapa kali pindah. enggak, dia tuh pindah itu sebelumnya kan ini di sini baru kan, katanya dia pernah ngontrak di tempat yang satunya kan. Nah di tempat yang satunya itu tuh udah lama, tapi dia masih ngontrak di tempat yang di dekat tempat saya. Di tempat Tapi ibu, jarang ibu rumah bapak rumahnya di mana? di tanah tinggi. Sangat tinggi. Oh, iya iya iya. Tapi berarti. jarang, maksudnya dia kadang-kadang ke sana, kadang-kadang kayak lebih sering di sana dibanding di tempatnya di tanah tinggi ini. Alasannya anaknya sekolah deket sana semua. Gitu. Tanah tinggi sama kontrakan yang sekarang lumayan ya? Lumayan. 15-20 menit ya? Iya, lumayan. Oke. Itu berantem sama, berarti sama bapaknya ini berantem?
Enggak, sama ibunya. Aku sama bapaknya justru baik-baik aja. Oh. Terakhir aku ketemu kita beli makan, aku masih nyapa, Mas, mana gitu. Maksudnya aku masih nyapa. Tapi masih setelah baik-baik kejadian ini ada komunikasi nggak dengan aja. bapaknya? Aku nggak mau ngubungin siapapun sih. Kamu ada ngubungin? Nggak ada pas kontak juga. Terus Oh, tahunya langsung dari di mana? Nggak juga? ada, iya nggak. Aku Kita dia tuh- nggak ngubung-ngubungin Aku juga tuh ke tahu saya. dari sepupu aku. Oh, Aku kan jujur aku nggak punya TikTok kayak gitu-gitu ya, aku Iya. nggak ngikutin kayak gitu-gitu viral gitu. Terus dia kayak ke rumah tiba-tiba matanya udah merah. Dia kayak udah lihat yang dikirim belum? Apaan? Aku lagi beres-beres rumah, aku nggak megang handphone. Apaan gitu? Terus dia kayak gemetaran gitu suaranya. Aku bilang, jangan bikin takut tuh, kenapa gitu kan? Ayo yuk ke kamar gitu. Pas diliatin, ini bukan, nanya kan, ini aku manggilnya kan Uut ya. Ini Uut bukan gitu. Kok kayak iya gitu, ini kenapa aku tanya gitu kan, ini bukan gitu. Terus kayak ya udah aku telepon, ini bukan, kata dia positifnya bukan lah, itu kayak bukan gitu. Tapi karena aku ngerasa ini dia gitu, suaranya aku hafal. Terus aku kan lihat suara ibu tirinya juga aku hafal kan. Jadi ya udah dari situ aku langsung buru-buru ke tempat Pak RT, kayak maksudnya buat cross check, ini bukan anaknya. Aku kan ada banyak foto-fotonya kan, ini bukan orangnya gitu yang diviralin itu. Iya. Gitu. Terus Akhirnya Pak RT ya mungkin ngorek-ngorek informasi aku dulu, aku siapanya. iya, gitu. Pak RT juga Akhirnya cerita. kasih tahu ya, oh ya ini bener anaknya gitu. ini siapa? Ini siapa? Inara. Ini siapa? Ini siapa? Siapa namanya? Lupa. Kenapa kamu Manggilnya apa biasanya? Bunda? Manggilnya Bunda. Iya. Oh, kalau ini Manggil saya, manggil kakak saya. siapa? Tuh. Kakak Andara. Andara. Oh, kakak Andara. Kalau ini Om siapa? Nggak manggilnya ayah. Oh, manggilnya ayah. Oh, gitu. Kalau ke bapaknya Nggak manggilnya nama papa papa. Anda? Iya papa gitu. Kalau ke saya manggil ayah. Emang terakhir ketemu udah lama? Itu semenjak aku ribut itu Itu loh, akses kontak. kita di blok. Betul. Berapa lama? Kayaknya ada mau setahun ya. Iya, bener-bener. setahun. Enggak, dia mau belum ketemu ribut dari juga nggak boleh. dari habis lebaran. Iya. Dari habis lebaran. Dia punya anak bayi itu. Dari habis lebaran itu Oh, 9 bulan berarti. Punya dari anak bayi itu lebaran. dia. Bener-bener kita nggak dikasih ini. Aku ke sana waktu itu sempat kita berdua ke sana ya. Pintunya kamarnya langsung dimatiin kan, kontraknya cuma satu petak gitu. Iya. Terus ini kontrakan yang lama. Oh, yang lama. Sama satu petak juga. Nah, dia itu dimatiin lampunya, terus aku manggil kan, Dek, Ut, dia diem aja. Ut, kok nggak jauh sih dipanggil gitu kan, aku gitu ditutup pintunya. Jadi aku kayak nggak boleh lihat dia sama sekali. Betul. Gitu, jadi udah aku nggak pernah ngeliat sampai aku berantem. Akhirnya ya udah, kalau emang mau itu anak ya udah aku ikhlasin, aku bilang gitu. Tapi kan maksudnya nggak diginiin gitu, maksudnya diurus dengan benar gitu. Dia bilang kan alasannya pengen ngumpul, ya berkumpul selayaknya keluarga. Iya. Berarti kan ini nggak ada komunikasi sama bapak ya? Sama bapak. Iya. Ada loh kontak sama sekali bu. Kita ada nomor kontaknya berarti. Sampai ada kabar-kabar itu pun dia nggak ada hubungi saya sama sekali. Saya taunya dari ini. Sepupunya dia. Ya, Kabarin dia soalnya ngabarin. maaf ya Bu, kayaknya bapaknya nih benar-benar kayak udah ketutup sama istrinya banget. Betul. Jadi ya aku kan cari tahu juga ya Bu ya, masa Inara di kita. Mulai dari warga, terus saudara-saudara yang menghubungi kita juga, bukan cuma bapak ibu ini, ada juga yang menghubungi kita korek-korek. Ya emang ibunya dari dulu seperti itu, kasar. Gitu, dan ya sering bermasalah sama yang lainnya gitu. Konflik, terus kekerasan kayak gitu-gitu Bu. Jadi emang tetangga depan ya Mas ya, yang kontrakan, tetangga depan kontrakan persis itu yang melihat si Inara itu ditendang pakai kaki. Gitu. Jadi sebenarnya saksinya nih udah banyak banget. Tapi yang aku agak mirisnya ini, anak yang lain itu tidak pernah diperlakukan gak baik. Jadi cuma satu anak ini aja. Kayak gitu. Sedangkan dia ikut sama aku udah sekitar seminggu lebih ya Bu ya. Sama sekali nggak pernah bikin onar, bikin masalah, nggak ada. Anaknya baik, benar-benar baik banget. Betul. Emang dari dulu dia nggak pernah gimana-gimana. Iya, baik banget. Justru aku bingung, maksud aku. Nggak alasan tuh nggak masuk akal. Iya, dia tuh dulu lebih petakilan selayaknya anak-anak dibanding dia ikut ini. Karena aku tahu nih dia ikut ini tuh kalem banget. Gitu, jadi kan kita pasti ada momen kita ke tempat keluarga lah ya bareng-bareng, dia tuh selalu kalem. Padahal biasanya tuh dia ya selayaknya anak-anak naik kursi lah segala macam, itu kan wajar ya. Iya, itu wajar. Ya, maksud aku dulu aja ya selayaknya anak-anak itu nggak pernah kita apa-apain. Ini senakal apa sampai bisa kayak giniin gitu.
Kalau dari keterangan ibunya kan dia suruh jagain bayi nih. Nah, karena pada saat jagain bayi dianya kabur-kabur. Nah, gitu. Bayi itu dititipin sama anak seusia ini. Jadi makanya itu juga yang nggak masuk akal juga pada saat kemarin diinformasiin. Tapi kan ini udah proses hukum ya Pak, gitu ya. Jadi memang ini memang masih tahanan kota, tapi proses hukum tetap berlanjut di kepolisian. Ini nggak usah dikeluarin Bu, kalau kata saya mah. Itu dari awal sebenarnya. Jadi kemarin itu kan kenapa kita ditelepon itu karena si ibu ini bawa anak bayinya ini ke dalam sel. Nah, dia jadi bawa. Kenapa? Karena kan masih proses menyusui Pak. Berapa gitu. bulan sih? Berapa bulan? 9 bulan. Oh, 9 bulan anaknya gitu. Nah jadi, cuman ini tadi informasi yang terakhir dari yang kemarin ada ini ya ke TKP ya. Berarti nggak ada ibunya, nggak ada anaknya, nggak ada, cuman ada bapaknya aja. Nah berarti ini kan harus diinformasi ini nanti sama kanit PPA-nya nih bahwa ibunya nggak ada sekarang di kontrakan itu, harus dicari juga. Oh, ibunya nggak ada. Nggak ada. Jadi kan kemarin ini ada olah TKP kan ini. Jadi hari apa? Jumat ya? Hari Jumat Padahal olah kan TKP. udah dijelaskan bahwa ibunya tidak boleh kemana-mana ya. Kemana-mana. Gitu, karena proses hukum sedang berjalan gitu. Tapi ya nggak tahu, dicari informasi juga dia udah hilang. Ya udah berarti kalau begitu kan berarti ibunya nggak kooperatif. Kalau Betul. ibunya nggak kooperatif ya sudah. Kita coba hubungi juga Bu, sama saya tidak direspon WhatsApp-nya. Gitu. Itu ditanya. Hah? Menutupi, Hah? menutupi Pak. Saya kalau ketemu malah ngajakin berantem gitu. Sebel saya bener. Makanya emosian kalau ngeliat begitu. Menutupi, jadi Selama dia di sini di tempat Mbak Novi ada nelpon nggak bapaknya? nggak ada Nanya? sama sekali, satu pun nggak ada. Sedangkan tahu nomor aku. Sama Kan sekali nggak ada WhatsApp-an, hubungin. terus ibunya sempat ngehubungin aku, nanyain kenapa Inara di-share di story Instagram. Terus aku bilang, loh Bu, mohon maaf, yang saya share itu bukan cuma satu anak dan saya tidak menjelaskan Inara itu korban kekerasan atau apa. Saya cuma Yang hubungi siapa ibunya? ibunya. Terus saya nggak ada menggiring omongan publik bahwa ini tuh anak bekas korban kekerasan. Aku cuma nge-share misalnya aku lagi ngapain, terus ini anak pinter banget, suruh berbagi sama adiknya, sama Naila ini. Jadi tumbuh kembang setiap harinya. Aku mau transparan karena ya gimana pun kan aku dititipin Inara kan, sama aja kayak anak-anak lainnya. Jadi aku nggak mau tutupin, aku jelasin saya nggak ada niat apa-apa Bu. Saya tidak ada caption yang intinya menjelekkan bahwa ini korban ini. Orang nggak ada yang tahu bahwa ini yang ada di YouTube saya, nggak ada yang tahu sama sekali. Aku bilang gitu. Terus dia masih marah-marah, aku rekam sih Bu. Dia marah-marah dengan intonasi yang tinggi banget. Terus aku sampai ngomong, jadi ibu maunya apa sekarang? Gitu. Terus saya dia langsung agak ini lagi. Nah terus si suaminya di belakang ada suara, terus kayak ya membenarkan sikap istrinya ke saya gitu. Saya jelasin kan, kalau misalnya emang Inara mau dititipkan ke saya mau merawat gitu, karena ya insya Allah saya bisa bertanggung jawab terhadap anak ini. Tapi kalau emang ada saudaranya yang nanti akan mengambil, ya dipastikan bahwa itu adalah amanah, karena anak ini baik banget Bu, bener-bener baik banget, makan sendiri, mandi sendiri, nurut banget gitu. Jadi nggak pernah nyusahin siapa, pengasuhnya nggak ada sama sekali. Malah Naila kan masih 2 tahun ya Bu, kalau nakal-nakal gitu diomongin sama dia, Naila nggak boleh kayak gitu. Jadi ngebimbing adiknya juga. Udah dari situ stop komunikasi. Terus saya bilang Sampai hari ini? Sampai hari ini. Saya bilang kalau mau hubungi saya di nomor ini silakan 24 jam boleh hubungi saya karena Inara di apartemen. Saya bilang gitu. Terus nggak di rumah karena posisi Inara aku satu nama Naila terus kan. Sama sekali sampai detik ini tidak ada WhatsApp, telepon nggak ada. Jadi dia minta perlindungan buat 3 anaknya yang lain. Iya. Kemarin si ibunya itu. Dia ngomong sama aku juga. Iya, terus saya bilang kalau untuk perlindungan anak ya memang nanti kita lindungin anaknya, hak-hak anak itu tetap kita lindungin, tapi kan prosesnya ibunya berbeda. Kemarin apa tuh dari Tinggal ya?
Terus sama yang keduanya dia nanya, Bu ini selanjutnya seperti apa? Nah, gitu saya bilang ya, karena ini sudah ada masuk ke proses hukum, berarti ibu perkara ibu tetap lanjut secara hukum, karena ibu memang sudah terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Nah, saya bilang gitu, sampai nanti semua laporannya lengkap di pihak kepolisian, terus kemudian berkas-berkasnya juga sudah lengkap, sudah tinggal masuk ke pengadilan nanti. Gitu. Nah, terus kemarin kita juga belum menjelaskan tentang olah TKP ya Mas ya. Ternyata pernah ada pemakaian setrika Bu. Astagfirullahaladzim. Di dia. Iya. Ternyata Dia tuh bilang Yang pernah cerita siapa? Inara. Inara. kan ngelihat barangnya Bu Iya. di Sepenuhnya pas waktu olah TKP Inara yang melakukan kejadiannya. Ada bapaknya itu kemarin ya? Ada Ada bapaknya bapaknya. juga, Terus? gitu, ada bapaknya. Terus dia menunjukkan itu Bu, istrikaan yang warna oranye itu dia pernah katanya apa ya Kepalanya. totol gitu loh. Kepalanya itu tuh pernah ditotolin ke pahanya. Pak kiri, namun kita cari centong untuk mukul Kayunya kayu ya Inara udah tidak ada. udah nggak ada Bu katanya. seperti Inara itu. ngomongin sama aku, kok kayunya bisa jalan ya, bisa hilang. Dia Iya ngomong gitu. Terus ibu dari PPA juga anehnya tuh dia paham Bu bahwa centong tuh warnanya apa. Warnanya tuh warnanya coklat. Centong nggak ada yang warna lain, pasti warna coklat. Kalau kayu ya Bu ya seperti itu. Jadi itu udah dipastikan benar katanya seperti itu Bu. Bahwa kejadian itu ada gitu. tidak direkayasa sama Inara gitu. Soalnya ngomongin bukan konsisten ya Mas. Iya. Masa bocah kayak begini bicara Sempat kayak kesel juga sih Bu, teman-teman. udah di Polres juga sempat kesel karena si bapaknya tuh serba nggak tahu gitu. Padahal kan kejadian ini bukan Itu kalau satu saya kali ketemu dua abang kali. saya berantem gitu Bang. Bukan satu kali dua kali, soalnya banyak ya Bu. Iya. Pasti dia mengetahui gitu. Kalau misalkan jarang ya oke lah gitu. Ini sering gitu Bu. Terus ya namanya anak kecil Bu, pasti dia udah merintih sakit dong, bukan itu lebamnya kan Betul. badan gitu ya Bu. Terus apalagi pada Bapaknya saat nggak dia tahu. Lihatnya aja Bapaknya merinding. bilangnya nggak tahu. Bilangnya tetap nggak tahu Bu. Yang Malah mungkin nggak tahu. dari Polres juga sempat kesel gitu. itu Bu, makanya kan nggak mungkin banget yang saya sampai sama pengasuh kan bilang, ini kok lukanya udah kita kasih krim gitu kan Bu, kita kepake krim, ini juga nggak hilang-hilang gitu, nggak pudar-pudar ya. Dokter sampai menyatakan bahwa itu luka dalam Bu, bukan luka cuma diginiin doang, tapi luka bener-bener dalam sampai bikin koreng satu badan gitu. Dan itu dipastikan bukan gatal ya Bu, itu bukan bisul gatal atau air, itu bukan gitu, itu ya jelas-jelas cakaran yang membekas di badannya dia. Belum hilang sampai sekarang, masih satu badan. Ini kalau aku rasa ibunya kayaknya sakit deh. Kejiwaannya ya. Heeh. Karena dulu waktu kita masih baik-baik aja aku kan sering ke sana dong tengok kalau pulang kerja atau gimana kan. Dia bilang ke aku kan, tadi nih nakal gitu. Nakal kenapa? Aku tanya gitu kan. Nggak nurut begini. Gue bilang aja, dia kan kalau ngomong gue bilang aja. Kalau misalnya kayak gitu mendingan mami buang aja ke kali Cisadane biar dimakan buaya, ketahuan mami nggak dosa, katanya begitu. Maksudnya nggak dosa ngomelin dia terus. Aku bilang ngomong begitu sih, ini kan anak kecil, aku bilang gitu. Iya, abisnya gue kesel banget katanya gitu. Cuma kan misalnya dari omongan begitu aja nggak pantas itu diomongin ke anak-anak gitu, ditakutin dengan cara dibuang ke kali. Mungkin dimakan bisa buaya. jadi karena tadi pengaruh suaminya yang pasif ya, yang nggak bisa apa-apa, kayaknya kayak nggak punya peran sebagai ayah, sebagai kepala keluarga ya. Itu mungkin yang akhirnya dia bikin kesel, terus kemudian jadi ini imbasnya jadi ke sini, ya kan, jadi ke anaknya. Kalau dilihat dari cerita yang tadi ya, ditanya nggak tahu, berarti kan dia cuma bisa nggak tahu, nggak bisa gitu kan ya. Ah, iya. Jadi ya sudah, jadi ini makanya jadi pelampiasannya. Nah, jadi sekarang yang ibu harapkan apa? Ibu sama bapak maunya apa? Aku maunya sih dia balik lagi ke kita. Iya. Aku pengennya ya, maksudnya kalau kita pengennya udah ke kita aja lah toh. Tapi udah belum bilang sama bapaknya ya? Belum, kita nggak komunikasi sama sekali. Karena percuma ngomong sama orang kayak gitu kan. Tapi tetap harus ada bilang, Iya, dikasih harus tahu bilang. gitu. Jadi jangan sampai nanti ibu bapak malah disalahin. Iya. Gitu. Jadi Kalau
Kalau kita sih mintanya biar bapaknya juga bisa datang juga, Betul. ya gitu. Nah terus kemudian kalau memangnya nanti bapak ibu mau ambil pengasuhannya Inara, berarti kan harus terinformasi nih dari pihak kepolisian, karena kan ini kan prosesnya masih berjalan nih, proses perkaranya kan. Jadi kalau misalnya nanti ada keterangan tambahan yang mau diambil dari Inara atau misalnya mau ada sidik jari udah diambil kemarin? Udah. Sudah ya. Nah, paling nanti keterangan-keterangan yang mau diambil gitu. Paling seperti itu Bu. Jadi nanti kita bisa informasikan juga ke sana. Paling seperti itu sih, tapi bapaknya harus tahu. Jadi keputusannya itu bapaknya itu seperti apa. Tapi kalau misalkan bapaknya nggak ngizinin, tetap harus dibalikin ke dia. Nggak jangan ya Bu. Ya tadi paling nanti pertimbangannya bapaknya bisa nggak, karena masih ada bapaknya aja dengan kondisi kayak gini aja bapaknya nggak tahu. Betul. Ya kan, pengasuhan apa yang mau dikasih sama Inara, nanti kita bisa tegaskan begitu. Ada bapaknya di sana, kondisinya gini bapak nggak tahu. Gimana kalau bapaknya kerja, dia sama siapa nanti? Jangan kan? dikasih sih Bu. Kalau misalnya ya, saya ikhlas kalau emang ibu mau merawat Inara, saya juga seneng lah gitu. Tapi kalau misalnya saran saya, kalau emang bapak mau ngambil, lebih baik ya dititipkan lagi ke kami, gitu Bu. Lebih aman di kita kalau Aku seperti itu. juga bilang kan. sama dia sih, kalau misalkan kita nggak dipercaya buat ngasuh Uut, ya udah nggak apa-apa, tapi jangan dibalikin ke orang tuanya. Maksudnya ya udah siap aja, penting hidupnya terjamin. Maksudnya kayak ya dia nggak merasakan itu lagi lah. Kasihan kan dia dari kecil tuh udah maksudnya udah nggak dapat kasih sayang, udah kanan kiri terus dioper. Tadi ibu kalau dengar cerita hidup dia mah benar, dari ibu kandungnya dia nggak dari lahir, dari pokoknya benar-benar dari udah kandungan. nggak diharapin. Iya. Aku nggak ngerti sih, cuman mereka bilang sih mereka punya perjanjian kalau anaknya lahir selesai ya. Atau gimana sih, aku juga nggak ngerti sih. Maksudnya yang aku tahu ya begitu dia lahir kita bawa ke rumah mama ya. Kita bawa ke rumah mama ya beserta ibunya, karena kan masih Ya wajar menyusui. kalau bapaknya nggak bisa ngurus aktenya dia, karena Oh, memang gitu. posisinya kan Nah kamu begitu. sudah duluan. Kan berarti kalau gitu nih yang ada di akte pun nama ibu. Nama itu jadi ini ya anak Seorang ibu ya.